Oke nih, pagi ini kita akan mendengarkan sharing dari Margareta atau biasa dipanggil Mak Dula Eta. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan workshop pranic healing atau apa, Mak Dula Eta dalam hatinya awal-awal berkata, aduh, mana mungkin bisa lagi kesulitan kan. Tapi akhirnya ternyata dapat aja uangnya dan kita mau dengar bagaimana pengalamannya Mak Eta. Silakan. Oke, thank you Ko Abe. Selamat pagi Sama-sama. semuanya. Mungkin ini dulu kali ya, disclaimer di awal. Jadi mungkin yang hadir pagi ini juga ada peserta yang mungkin baru join gitu ya dalam komunitas gratitude ini gitu, atau malam-malam baru sekali atau dua kali ikutan meditasi peace and prosperity gitu ya. Dan ketika sharing di pagi mungkin ada beberapa orang yang kayaknya kenal banget atau apa, mungkin ada rasa ih kok aku nggak bisa ngobrol atau apa, tapi bayangkanlah aku beberapa bulan lalu begitu kok gitu ya. Jadi beberapa bulan lalu aku hanya mendengarkan lalu mengambil insight-insightnya, apa yang aku rasa baik aku adopsi gitu ya, aku implementasikan gitu. Lalu yang kurang menyenangkannya karena kita udah dapat teknik memaafkan, kita blessing, kita maafkan. Nah, mungkin aku akan bercerita perjalananku masuk itu di meditation, peace and prosperity dulu. Waktu itu di malam hari lah gitu ya. Dan pada saat itu tuh aku bener-bener kayak komit gitu. Jadi kayak aku tuh bisa dibilang apa ya, orangnya tuh pembelajar. Jadi banyak hal yang aku pelajari terkait healing ini gitu. Jadi berawal di usia 20-an aku ikut hipnoterapi gitu ya. Itu titik pertama awal aku healing gitu ya, sampai ke sekarang gitu. Jadi beberapa teknik itu mungkin aku miliki. Nah, tetapi ternyata di tahun ini tuh dan tahun kemarin gitu ya, menurut menurut kehidupan aku gitu ya, dan kalau dilihat dari natal chart, kalau ada yang mungkin bilangnya pace atau apa, astrologi atau apa, nah tahun ini tuh, tahun kemarin dan sekarang tuh tahun berat buat aku, tahun transformasi katanya, ada banyak turbulence gitu, yang sebetulnya di awal aku juga transformasi jadi apa lagi sih gitu, jadi kupu-kupu atau jadi apa gitu ya, jadi nggak paham gitu, karena menurut aku kayaknya aku selalu transform gitu. Nah, transformasi sebetulnya mungkin yang aku yakinin adalah berubah untuk jadi lebih baik ya. Jadi aku motivasinya itu. Nah, hadirlah aku di meditasi yang malam MPP itu, aku ingat banget ditanya ada yang baru pertama kali, dan aku bilang aku pertama kali, tapi sebelumnya 3 tahun ke belakang aku melakukan meditasi ya. Dan di 3 tahun meditasi aku itu sebetulnya aku merasa dalam tanda kutip aku jadi lebih bijak. Nah, sebetulnya dari yang 3 tahun meditasi aku itu, aku mendapatkan skill untuk mengelola stres, mengelola emosi. Jadi kayak aku merasa jadi jauh lebih baik gitu ya, jadi jauh lebih baik pribadinya, jadi apa ya, nggak mudah stres lah. Nah, tapi di titik terendah kemarin itu, katakanlah kalau aku bisa bilang aku bangkrutnya tuh di minus bahkan gitu ya. Jadi aku punya utang juga segala macam seperti itu. Jadi di titik itu aku hadir di malam-malam MPP ya, dan di situ kan kita juga di malam harinya blessing COVID, karena kan waktu pada saat itu angka COVID juga mulai beranjak naik gitu. Jadi kayak, dan di 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 meditasi yang aku hadiri itu pertama kali, aku merasa kayak selalu ditekankan kita blessing orang dulu, baru kita blessing diri kita, yang mungkin dulu aku agak terbalik. Jadi sering sekali aku berdoa, misalnya berdoa untuk diriku, selalu untuk aku. Jadi kayak perlahan-lahan tuh habit atau kebiasaan aku diperbaiki. Nah, eh,
aku komitmen ke diriku sendiri waktu itu, karena katanya kan kalau mau merubah kebiasaan, cobalah dengan 14 hari gitu. Jadi aku 14 hari nggak putus tuh ikutan MPP tiap malam gitu ya. Dari rasanya yang super excited, terus biasa lah ya manusia kalau udah sering gitu ada rasa bosan atau apa, ada rasa gitu. Nah, cuma yang menariknya adalah ketika aku melakukan MPP itu dan benar-benar banyak keajaiban yang aku nggak bisa apa ya, aku nggak bisa temukan rumusnya gitu. Jadi kayak ya aku tahu bahwa dibilang bahwa kita berdoa nanti Tuhan akan berikan semesta ini sangat luas, semesta ini cukup untuk semuanya. Kita belajar juga law of attraction apa segala macam. Tapi dulu-dulu aku mengimplementasikan itu selalu gagal gitu. Nah, ini tiba-tiba abis meditasi ini ya. Jadi kayak bukan menurut aku ini bukan magic tapi itu terjadi gitu. Abis meditasi besok paginya aku cek rekening, ada 2 juta masuk gitu kan. Dari orang yang sebetulnya nggak punya kedekatan yang cukup dekat gitu. Dari sini aku melihat adalah ya orang ini tergerak gitu ya, sama seperti kalau sekarang gitu ya, beberapa bulan aku udah ikutan di komunitas Happy Lotus itu ya, ketika aku bergerak untuk menyumbang, ketika aku bergerak untuk membantu, itu tuh memang ya tergerak, begitu ada yang menggerakkan gitu ya. Jadi kalau yang aku rasa mungkin ya jiwaku ini yang karena kan kita jiwa yang berbadan fisik gitu. Jadi jiwa inilah yang menggerakkan gitu. Nah, tapi waktu pas di awal aku terima itu aku belum paham gitu. Ya, oke deh. Terus besok lagi jadi lebih semangat lagi kan untuk melakukan MPP. Nah, setelah aku MPP 2 minggu itu terus aku juga kadang-kadang ikut yang pagi. Nah, yang di pagi tuh lebih rame kan. Nah, aku lebih kayak banyak acara di teman-teman pagi, mau pergi kongko lah jalan kemana, atau terus mau ikutan pelatihan. Di dalam hati kecilku aku juga pengen deh kayaknya pelatihan pranic healing ini, dan teman aku yang memasukkan aku ke grup ini yaitu Mbak Lini itu juga bilang, lu kalau nanti ada kesempatan ikut PH Basic ya gitu, sama coba achieving awareness higher soul gitu. Oke, aku nggak bilang wah bagaimana bisa, gue aja lagi bokeh kok. Aku belajar ketika aku sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ekoy, apa yang disampaikan Bu Astrid, itu aku implementasikan. Kan Bu Ekoy bilang, kalau ada yang bilang, besok Mbak Eta ke Bali, mana mungkin, jangan dibilang gitu, amin, jawabnya gitu. Jadi ketika ada teman yang bilang itu, dalam hatiku, aku bilang, aku mau Tuhan, amin, gitu ya. Jadi kayak, aku nggak menolak dan menyangkal apa yang disampaikan temen aku tuh, bilang ikutan PH Basic ya, kayaknya ini lu juga perlu deh gini kan, lu juga dula gini-gini ya. Aku nggak jawab dia, aku tolak, aku oke mak, aku cuma bilang gitu, doain ya gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku lalu aku hadir di sesinya Ibu Astrid yang bercerita tentang The Magic, dan aku beli loh bukunya itu, dan aku lakukan 28 harinya itu, dan aku ada uangnya. Dan sekarang kalau ada orang yang yang menurut aku dia berhasil gitu ya, aku coba tuh yang dibilang Bu Astrid, coba minta uangnya gitu kan, kita simpan gitu ya. Jadi aku melakukan itu, dan dari buku The Magic itu aku belajar bersyukur, seperti grup kita pagi gratitude. Jadi sudah peace and prosperity, lalu di pagi hari bersyukur, wujud syukurnya melakukan kesaksian ini gitu ya. Jadi akhirnya aku menghitung syukurku. Ternyata dari yang cuma syukurnya apa, awal-awal
di hari pertama itu susah banget aku menuliskan 10 syukurku gitu ya. Kayaknya karena terbiasa yang aku maknai syukur tuh harus yang bombastis, harus yang keren, harus yang apa. Tapi ternyata di situ diajarin yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil sesimpel bisa nafas lega, bisa meditasi pagi, bisa ikutan sharing, bisa mendengarkan sharing tentang apa tabur tuai gitu ya, bisa mendengar itu jadinya masuk dalam listku. Dan termasuk dalam listku itu aku masukkan ikut pranic healing basic gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh di urutan nomor 10 padahal aku taruhnya gitu ya, bukan di urutan nomor 1. Dan gitu ya, aku ikuti itu 28 hari dari buku yang dituliskan di buku itu. Akhirnya syukur aku tuh jadi sekarang setiap hari aku bersyukur. Dan yang lucunya itu aku lupa lah di kapan itu aku merasa aku menjadi orang yang kaya gitu. Nah, selain perjalanan dan kita juga melakukan meditasi, kita melakukan pemaafan, ya kalau teman-teman ikut sesi private ataupun juga sesi mass healing gitu ya, pasti kita dikasih tahu deh dari pranic healing ini bahwa kita yang perlu kita lakukan adalah forgiveness, let go, grateful, dan teaching. Nah, aku merasa gitu ya, pertama aku melakukan forgiveness dulu. Nah, ternyata buat aku pribadi itu gampang memaafkan orang lain. Ya, siapa yang jahatin aku tuh kayaknya aku lebih mudah memaafkan. Tapi ternyata aku lebih jahat sama diriku sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa maafin diriku gitu. Nah, pada saat meditasi full moon yang waktu itu dipandu sama Pak Indra, waktu itu itulah titik pertama aku benar-benar memaafkan diriku sendiri karena aku ngerasa aku gagal gitu. Hidupku gagal dan yang menggagalkan itu aku, dan aku menyalahkan diriku terus. Nah, ternyata aku jadi belajar ketika kita mau belajar apa itu law of attraction, mau jadi money magnet lah atau apalah, kalau kitanya sendiri belum bisa maafin diri kita gitu ya, rezeki aku kayak mendapatkan pembelajaran dalam perjalanan healingku ini, ketika kita belum bisa maafin diri kita sendiri nih, rezekinya udah mau datang tapi kayak mental lagi karena itu dulu aku rasain banget gitu loh. Kalau sekarang aku kayak simple, aduh besok aku udah ada sih ini dananya gini-gini, tapi aku pengen jajan yang gak mikir gitu, jadi nggak mengganggu stabilitas keuangan aku nih. Boleh dong ada yang mau oracle tarot kayak atau apa sama aku. Dan itu beneran kejadian gitu. Pas paginya bangun, terima WhatsApp, Mak bisa sesi hari ini, jam berapa yang kosong? Oh, oke, gitu ya. Jadi begitu. Nah, pengalamanku berpikir, aduh gimana nih ya pengen ikut PH, tapi dari mana gitu ya. Akhirnya kan aku melewatkan tuh yang PH basic yang teman-teman ikutin di Bandung ya, kalau nggak salah itu duluan. Nah itu karena memang belum cukup istilahnya dana aku gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau dipaksain bisa aja, tapi dari proses ini pun aku juga belajar untuk let go gitu ya. Jadi ya udah, kalau belum bisa hari ini kan ada besok, tapi kita coba lagi nih, jangan-jangan kemarin nanemnya salah gitu, jadi sehingga panennya kok jadi lebih lama gitu. Jadi aku akhirnya belajar banget ini bahwa forgiveness lalu let go gitu ya. Ya udah, nggak bisa ikut hari ini, besoknya ada. Akhirnya aku ikutlah di awal Oktober di Bogor PH-nya. Dan itu sebetulnya kalau pakai logika aku di tahun ini yang sepi banget, nggak ada klien gitu ya, ya udahlah nggak bakalan ada workshop. Tapi setelah aku melakukan
forgiveness, lalu let go, lalu juga aku bersyukur, dan aku juga lakukan tuh yang selalu Koabe sarankan kita untuk berdonasi gitu ya. Ya baiknya 10% gitu, tapi kalau misalnya nggak bisa, ya coba dikalkulasi aja berapa. Dan aku melakukannya dalam konsep diriku adalah aman dan nyaman buat aku. Jadi aku berdonasi sekian tidak mengganggu apa ya, maksudnya tidak bikin aku juga jadi tambah stres gitu. Jadi nanti besok kita naikin lagi gitu. Dan sekarang bisa aku bilang donasi aku udah naik dari yang awal aku gitu. Dan waktu pas aku jadi pasien PH itu kan yang menghealing aku yaitu si Mbak Lini itu memang aku belum bayar ke dia, belum donasi ke dia karena dia juga bilangnya lu donasi ke mana aja ya Tak. Terus aku nanya, sempat waktu itu nanya, ini aku mesti buktiin nggak donasinya ke dirimu berapa Pak? Oh nggak perlu, nggak usah gitu. Itu kan sebetulnya dia percaya juga aku akan melakukan itu. Dan aku di diriku membuat juga, dia kan udah baik sama aku nih, aku mau kebaikan dia juga berlipat gitu loh. Jadi jangan cuma Eta yang merasakan kebaikan. Jadi aku benar-benar donasi. Pada saat itu seingat aku donasi ke masjid, aku donasi ke vihara, aku juga donasi ke beberapa tempat. Dan kalau ada di grup itu jadinya jadi seneng, langsung ya udah donasi. Terus aku juga ingat waktu yang Mona aku juga ikutan gitu ya. Jadi ini bukan kita menghitung berapa yang kita kasih ya, tapi ternyata dari situ tuh aku juga menemukan ternyata ketika bisa bantu orang tuh seneng banget gitu. Ini lagi syukur lagi yang aku masukkan dalam list syukurku, bisa nolongin, bisa membantu. Dan ini jadi membuka trauma masa kecilku. Jadi aku tuh punya keinginan pengen jadi orang kaya gitu, tapi nggak punya motivasi yang baik gitu lah. Motivasinya tuh sekedar pengen kaya gitu. Ternyata aku punya trauma di umur 3 tahun ini yang membuat aku kenapa aku harus kaya gitu. Jadi punya trauma, bayanganku kalau nggak kaya tuh bisa diusir orang gitu, diusir orang dari rumah yang kita tempatin. Karena ternyata waktu umur 3 tahun itu aku mengalami itu, dan itu nggak aku proses, ternyata sampai besar, sampai dewasa ini terbawa, dan itu yang menyebabkan ternyata solar plexus aku gitu ya, lengket lah, ini segala macam. Jadi energi kecemasanku tuh tinggi akan masa depan gitu. Jadi dulu tuh pokoknya cemas banget besok gitu loh. Nah sekarang itu walaupun masih katanya sih masih, tapi akunya merasa udah nggak cemas gitu. Seperti yang tadi mungkin cerita Bu Hani gitu ya, ketika sudah bisa memaafkan, kok jadi lebih cinta atau apa. Sama ketika aku juga melakukan healing ini, aku udah nggak lagi iri hati sama orang-orang seprofesiku yang dulu kayaknya aku ngerasa, ih kok dia tetap ya dapet klien padahal gini gitu. Aku tahu lah kartu asnya gitu ya, kartu apa kartunya dia gitu. Kok dia bisa ya? Kok aku enggak? Dulu aku kayaknya pengen banget follower banyak segala macam. Nah, ketika aku melakukan pemurnian diriku gitu ya, pemurnian lagi motivasiku, aku bersihkan traumaku, yang aku catat adalah kenapa aku bisa berhasil gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nanti ngecek diri masing-masing. Satu, aku niatku adalah aku ingin jadi lebih baik gitu. Jadi lebih baiknya buat siapa? Buat diriku pertama. Karena ternyata nggak enak juga bawa sakit hati, bawa kecemasan terus-menerus. Aku pengen taruh ini di tempatnya gitu. Jadi kayak aku niatkan, aku memang mau transform gitu ya, berubah jadi lebih baik. Nah, terus kedua, aku tidak menolak gitu, tidak menolak apapun yang hadir sekarang ini gitu. Jadi kalau dulu aku ada pemahaman gini, ketika dijahatin orang gitu ya, dia memang jahat nih. Aku baik, tapi dari grup ini aku belajar ternyata ketika kita mendapatkan penderitaan gitu ya atau ketidakenakan, itu mungkin bayar
bayar utang karma kita dulu. Dulu aku pernah ngejahatin orang, pastilah ya. Aku ngerasa kayak dulu kan Eta dulu temperamen, suka suka pas SD ya, SD SMP tuh suka kalau berantem goblok lu gitu. Orang yang ketika aku begituin kan pasti sakit hati banget. Jadi ketika sekarang aku digituin orang, aku ya udah, aku bersyukurnya adalah terima kasih Tuhan atas kesempatan aku bisa bayar utang karma ini gitu. Jadi walaupun itu di awal-awal susah banget sih. Itu susah banget ketika aku melakukan teknik forgiveness tuh tarik nafas kayak mau apa ya, kayak mau sesak gitu. Tapi ketika ketiga kalinya, keempatnya udah lebih ini, dan ketika betul-betul itu netral, disitulah aku ngerasa oke, lanjut next forgiveness yang lain. Nah, dengan setelah itu tuh ini yang luar biasa. Lalu aku membuka apa apa ya, membuka pola pandang aku lagi yang berbeda. Jadi dulu aku tuh udah sering banget ngelakuin kelas yang gratis lah gitu ya, kelas nggak berbayar gitu ya. Tapi di ujungnya tetap kayak ngerasa bete karena orangnya nggak posting di internet, bikin testimoni gitu ya, atau apa gitu, tapi tetap ngedumel gitu. Nah, sekarang itu aku cuma jadi saluran gitu. Jadi karena mindsetku sekarang aku cuma jadi saluran. Terus ketika ada orang yang grateful atas itu, ya aku amplify itu, perbesar itu. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia belum cukup untuk memandang itu sebagai suatu yang syukur. Dan jadinya nggak ada rasa bete ngedumel gitu. Nah, ketika kalau memang aku butuh ada pertukaran gitu ya, ya udah dinyatakan di depan. Jadi akadnya di depan. Ini harus donasi ya, berapapun 10.000 atau berapa donasi. Atau ini harus pasang testimoni ya untuk dapat ini. Itu aku taruh di depannya. Dan sekarang ketika aku mau memulai hari, seperti yang waktu itu pernah Pak Indra share juga, bahwa kita coba selipkan afirmasinya adalah aku selalu bilangnya di pagi hari adalah orang-orang yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang memang aku izinkan dan Tuhan izinkan gitu. Tuhan izinkan dan aku izinkan. Jadi dia datang ya memang udah cukup karma ketemu aku gitu. Jadi beberapa bulan ini tuh aku less head gitu. Jadi kayak nggak ada rasa ngedumelan gitu. Nggak kayak dulu kok kayaknya abis sesi orang itu kayak bete banget tuh orang tadi. Jadi kayak ya udah, orang-orang yang hadir itu memang orang-orang yang Tuhan izinkan mampu aku bantu. Jadi kayak istilahnya udah terseleksi alam sendiri lah gitu ya. Dan akhirnya ketika aku waktu itu aku inget banget, setelah aku sembuh dari COVID, aku bikin kelas yang itu memang aku buka beberapa slotnya untuk gratis dan donasi karena ada 2 orang yang emang udah berbayar gitu. Nah, habis selesai kelasnya, aku terima WhatsApp dari dia adalah istri almarhum mantan bosku. Memang kita udah kayak saudara lah, keluarga. Nah, dia WhatsApp. Biasalah kalau orang kirim gambar kan ada, walaupun kita belum download, WhatsApp-nya ditulisnya begini, Eta, aku baru terima bonus, nggak banyak sih Tak, aku share sama kamu ya, buat kamu, Odis dan Wahyu. Dan berapa itu yang aku terima? Itu 1 juta. Yang buat aku itu nggak kecil, itu besar banget. Dan orang-orang inilah yang mengirimkan ini yang akhirnya mengantarkan aku gitu ya, mencukupkan aku untuk join kelas teknik healing basic gitu ya. Terus juga setelah itu jadi ada klien yang tiba-tiba datang gitu mau pregnancy doula. Padahal sebelumnya aku nggak ada jasa pregnancy doula gitu loh. Jadi dia minta ditemenin pada saat kehamilan ini, minta ditemenin karena dia nggak ada pasangannya, nggak ada orang tuanya di Jakarta ini, nggak ada
ART-nya waktu awal-awal kehamilan, karena dia memang perempuan bekerja gitulah, yang nggak mau ada asisten rumah tangga yang repot kalau harus nginep. Akhirnya dia minta pregnancy doula. Akhirnya dari situ aku bikin jasa pregnancy doula, dan itu tuh nggak ada tawar-menawar. Biasanya kan ketika aku kasih brosur, ini ada diskon nggak atau apalah gitu ya, terus tiba-tiba udah pergi aja, jadi kayak ditinggal, abis price list pasti ditinggal. Yang ini tuh enggak, aku kasih sekian, terus dia bilang oke, bisa dikirimin draft kontraknya nggak Mak? Udah aku kirimin draft kontraknya, oke, aku transfer sekarang ya, secepat itu. Terus dari pregnancy doula, dia akhirnya minta ditemenin lahiran, dan yang minggu depan akan aku temenin, dan dia minta 14 hari setelah melahirkannya aku juga dampingin. Nah, sekarang dia udah ada nanny dan asisten rumah tangganya gitu. Yang sekarang istilahnya bukan cuma PH basic, besok Sabtu Minggu aku juga ikutan kelas AOHS gitu. Jadi kayak dalam setahun ini, dalam jarak waktu yang berdekatan, cuma beda sebulan, aku ikut dua kelas yang harganya, kalau dulu mungkin aku bilang kayak gila, 2,5 juta, 3 juta, itu kan gede gitu. Kelas gue aja nggak laku gitu kan. Tapi sekarang itu aku melihatnya, wow, aku bisa kok gitu. Dan padahal baru ditulis kan mengganti kelas PH basic AHS-nya jadi dicoret lagi gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi ternyata sekarang tuh yang dulu aku pelajari sampai istilahnya sampai mentok kok nggak kejadian, sekarang tuh kayak lancar gitu ya, lurus gitu tuh ya udah gitu. Tapi yang selalu aku ingat adalah kita memang harus memurnikan diri kita gitu, dan memurnikan diri kita kalau dari kelas nanti yang teman-teman mungkin ikut juga PH basic, kita diajarin tuh kenapa kita butuh pemurnian ini gitu, supaya jadinya blessing kita, healing kita itu jadi lebih maksimal gitu. Jadi kayak, dan yang luar biasa ketika membaca testimonial yang aku healing tuh yang kayak kemarin dia tidur nyenyak, sekarang udah bisa ngangkat-ngangkat, dulu mah boro-boro mah, terus atau yang malamnya aku healing katanya fisis pubis gitu ya, tadinya nggak bisa yoga, besokannya dia bisa yoga. Jadi kayak, dan yang menarik ketika menerima testimonial ini nggak kayak Eta yang dulu gitu, yang kayak gara-gara gue. Sekarang aku kayak praise the Lord gitu ya, jadi puji Tuhan gitu, tapi aku lebih bahagia. Itu sih cerita aku yang dari awalnya sebetulnya diem-diem aja di grup ini, dan sekarang bisa berbagi dengan teman-teman. Semoga menjadi motivasi dan penyemangat teman-teman semua. Gitu kok Abe. Wah, thank you. Nah, jadi teman-teman, misalnya teman-teman udah cocok sama pranic healing dengan energi, kalau teman-teman mau belajar, niatkan saja, lakukan saja pemurniannya. Pemurnian itu kayak memaafkan, seperti itu. Dan kemudian donasi juga coba dirutinkan. Nah, nanti akan semuanya dilancarkan, malah lebih-lebih loh. Dia udah ikut basic, mau ikut AHS, mau ikut advance, kayak gitu dicukupkan, kayak begitu. Ya, nggak semudah kita mengatakan juga sih, tapi banyak orang yang bisa kayak Maeta, Bu Lini juga itu dulu hampir 1 tahun gitu kan, kenal sama saya, sama Indra, tapi nggak masuk-masuk gitu kan. Kemudian akhirnya dia dapat, pas awal-awal si Lini dapat rezeki, gue pun kayaknya belum masuk deh. Maksudnya belum ikut PH dasar. Dia beli mobil dulu atau apa. Tapi dia terus akhirnya ikut basic. Sekarang udah basic, udah advance, udah psikoterapi, malah udah AHS juga. Kemudian pengen arthritic prep, seperti itu. Saya bilang juga workshop pranic healing ya memang nggak murah juga, apalagi bertingkat-tingkat, tapi itu worth it sekali, kayak begitu.